Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Kantolee, NPP 340397, kelas D2, Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud LKPJ, LPJ, dan LKPJ. LPJ atau laporan pertanggungjawaban merupakan dokumen resmi yang disusun oleh kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang telah dilakukan dalam satu periode tertentu. Dalam praktik pemerintahan daerah, LPJ tidak hanya dipahami sebagai laporan administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya, baik yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RKPD maupun dalam penganggaran melalui APBD. LPJ biasanya memuat informasi terkait realisasi program, penggunaan anggaran, capaian output dan outcome, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, LPJ memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam sekaligus sebagai bahan evaluasi internal bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja di periode berikutnya. Sementara itu, LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan laporan yang secara khusus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Dalam konteks mata kuliah praktikum penyusunan LKPJ, laporan ini dipahami sebagai dokumen yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan berbasis kinerja, yang tidak hanya berisi data, tapi juga analisis terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ memuat berbagai aspek penting seperti gambaran umum kondisi daerah, kebijakan strategis yang telah diambil, capaian kinerja urusan pemerintahan, realisasi anggaran, serta permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya. Proses penyusunannya melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau yang biasa disingkat sebagai OPD yang menyampaikan laporan kinerja masing-masing. Kemudian dikompilasi, diverifikasi, dan dianalisis menjadi satu dokumen yang utuh. Dalam praktiknya, LKPJ menjadi sangat penting karena digunakan oleh DPRD sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi perbaikan, sehingga laporan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat evaluasi yang berpengaruh
terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Selanjutnya, apa yang dimaksud pemerintahan daerah? Pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Istilah ini tidak hanya merujuk pada siapa yang menjalankan pemerintahan, tetapi lebih kepada bagaimana sistem tersebut berjalan, mulai dari tahap perencanaan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan evaluasi. Dalam konteks penyusunan LKPJ, pemerintahan daerah menjadi objek utama yang dilaporkan karena LKPJ pada dasarnya menggambarkan hasil dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran. Pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota, beserta perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan pengelola administrasi pemerintahan. Dalam praktik penyusunan LKPJ ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting karena bertanggung jawab dalam mengumpulkan data, penyusunan laporan, serta memastikan bahwa seluruh informasi yang disajikan dalam LKPJ akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap organisasi perangkat daerah atau yang biasa disingkat OPD ini menyusun laporan kinerja masing-masing sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Kemudian, laporan tersebut dihimpun menjadi satu dokumen LKPJ yang komprehensif. Sedangkan DPRD ini merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam kaitannya dengan LKPJ, DPRD berperan sebagai pihak yang menerima dan mengevaluasi laporan yang disampaikan oleh kepala daerah. DPRD kemudian memberikan catatan, masukan, dan rekomendasi yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah ke depan. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan dan pembahasan LKPJ mencerminkan adanya mekanisme check and balance di mana pemerintah daerah tidak berjalan sendiri, melainkan tetap diawasi dan dievaluasi oleh lembaga rakyat. Kemudian, apa yang dimaksud urusan pemerintahan pusat dan daerah yang bersifat wajib dan pilihan, serta pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar? Nah, urusan pemerintahan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat dalam kerangka penyelenggaraan negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pembagian urusan pemerintahan dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaannya pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah pusat biasanya menangani urusan yang bersifat strategis dan nasional, seperti pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Sedangkan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Di tingkat daerah, urusan pemerintahan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang harus dilaksanakan
oleh setiap pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Urusan wajib ini kemudian dibagi menjadi yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang pelayanan dasar ini, yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni meliputi bidang-bidang yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman, ketentraman, dan ketertiban, serta perlindungan sosial. Nah, bidang-bidang ini menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena menyangkut hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Sementara itu, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang seperti tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika, serta administrasi kependudukan. Perhubungan, maaf, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar, urusan ini tetap memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Di sisi lain, terdapat juga urusan pilihan, yaitu urusan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi, karakteristik, dan keunggulan masing-masing daerah. Misalnya, daerah yang memiliki potensi wisata akan mengembangkan sektor pariwisata, sedangkan daerah yang memiliki sumber daya alam tertentu akan mengembangkan sektor pertanian atau kelautan. Dalam konteks LKPJ, seluruh urusan pemerintahan ini harus dilaporkan secara rinci berdasarkan capaian kinerja masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan kewenangannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Nah, desentralisasi merupakan konsep dalam sistem pemerintahan yang mengandung arti penyerahan sebagian kewenangan dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan kewenangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengolahan anggaran yang berkaitan dengan urusan tersebut. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta karakteristik masyarakatnya di daerah masing-masing. Dalam konteks praktikum penyusunan LKPJ, desentralisasi menjadi dasar utama mengapa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan. Hal ini karena setiap pemerintah daerah, baik dari segi pelaksanaannya maupun pelaporannya, oleh karena itu, dalam LKPJ biasanya dijelaskan secara rinci capaian kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk indikator keberhasilan, realisasi anggaran, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih jauh lagi, desentralisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mengelola potensi daerah secara optimal. Namun demikian, daerah terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penyusunan LKPJ menjadi salah satu instrumen yang penting untuk menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan melalui desentralisasi telah dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dekonsentrasi? Nah,
Dekonsentrasi merupakan perlimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal yang berada di daerah. Dalam konsep ini, kewenangan tetap berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat. Dengan kata lain, dekonsentrasi tidak memberikan otonomi kepada daerah, melainkan hanya mendistribusikan tugas pelaksanaan agar kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan lebih efektif dan efisien di daerah. Dalam kaitannya dengan penyusunan LKPJ, dekonsentrasi memiliki peran yang cukup penting karena tidak semua urusan yang dilaksanakan di daerah merupakan hasil dari kewenangan desentralisasi. Ada beberapa program atau kegiatan yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah melalui mekanisme dekonsentrasi. Oleh karena itu, dalam LKPJ seringkali dijelaskan juga mengenai pelaksanaan tugas-tugas yang berasal dari pemerintah pusat, meskipun pelaporannya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, melainkan tetap terhubung dengan instansi pusat yang memberikan kewenangan tersebut. Secara praktis, dekonsentrasi ini bertujuan untuk menjaga keseragaman kebijakan nasional serta memastikan bahwa program-program yang strategis pemerintah pusat ini dapat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya adalah pelaksanaan program nasional di bidang tertentu yang dijalankan oleh instansi vertikal di daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator atau pendukung agar program tersebut dapat berjalan dengan baik di lapangan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPJ, pemahaman terhadap dekonsentrasi penting agar dapat membedakan mana urusan yang benar-benar menjadi kewenangan daerah dan mana yang merupakan pelaksanaan kebijakan pusat. Selanjutnya, apa yang dimaksud tugas pembantuan? Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah di bawahnya untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada pihak yang memberikan tugas tersebut. Berbeda dengan desentralisasi yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah. Dalam tugas pembantuan kewenangan tetap berada pada pemberi tugas, sedangkan daerah hanya bertindak sebagai pelaksana. Dalam konteks praktikum penyusunan LKPJ, tugas pembantuan menjadi salah satu aspek yang harus dipahami, karena seringkali terdapat kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan penugasan dari pemerintah pusat. Kegiatan tersebut biasanya dilengkapi dengan pendanaan, sarana, dan pusat. Kegiatan tersebut biasanya dilengkapi dengan pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pemberi tugas. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan, pemerintah daerah harus mampu memisahkan dan mengidentifikasi kegiatan yang termasuk dalam tugas pembantuan, serta menyajikan laporan pelaksanaannya secara jelas dan terstruktur. Lebih lanjut, tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pelaksanaan program-program yang membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah daerah. Dengan adanya tugas pembantuan, program pemerintah pusat dapat dijalankan lebih cepat dan tepat sasaran karena melibatkan aparat daerah yang lebih memahami kondisi lapangan. Namun demikian, karena sifatnya hanya sebagai pelaksana, pemerintah daerah tetap harus mengikuti ketentuan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemberi tugas. Dalam LKPJ, pelaksanaan tugas pembantuan biasanya dijelaskan sebagai bagian dari capaian kinerja, termasuk keberhasilan, kendala, serta upaya perbaikan yang dilakukan. Selanjutnya, apa yang dimaksud penugasan? Nah, penugasan ini merupakan pemberi tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau desa, maupun dari pemerintah daerah kepada desa, untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang bersifat spesifik dan strategis. Penugasan ini biasanya dilakukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan program pemerintah yang membutuhkan keterlibatan langsung di daerah. Ulangi, membutuhkan keterlibatan langsung di tingkat daerah atau desa. Dibandingkan dengan tugas pembantuan, nah penugasan cenderung lebih fleksibel dan berfokus pada kegiatan
tertentu yang memiliki target dan waktu pelaksanaan yang jelas. Dalam praktik penyusunan LKPJ, penugasan menjadi salah satu bagian yang juga perlu diperhatikan karena mencerminkan adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam melaksanakan program pembangunan. Kegiatan yang bersifat penugasan biasanya memiliki tujuan yang spesifik, seperti penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan program prioritas nasional, atau kegiatan pembangunan tertentu yang membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam LKPJ, penugasan harus dilaporkan secara jelas, mulai dari tujuan kegiatan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Selain itu, penugasan juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya sendiri, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini, kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan penugasan secara efektif akan menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyajian informasi mengenai penugasan dalam LKPJ harus dilakukan secara sistematis dan analitis, sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan nasional. Selanjutnya, apa yang dimaksud inovasi daerah? Nah, inovasi daerah ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta daya saing daerah melalui penerapan ide, metode, atau sistem baru yang lebih efektif, lebih efisiensi. Inovasi ini dapat berupa perbaruan dalam pelayanan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan sistem birokrasi, maupun pengembangan program-program unggulan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam konteks praktikum penyusunan LKPJ, inovasi daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Hal ini karena inovasi menunjukkan adanya upaya nyata dari pemerintah daerah untuk tidak hanya menjalankan program secara rutin, tetapi juga melakukan terobosan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam LKPJ biasanya mencantumkan berbagai bentuk inovasi yang telah dilakukan, lengkap dengan tujuan, proses pelaksanaan, serta hasil atau dampak yang diberhasilkan. Lebih lanjut, inovasi daerah juga berperan dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Dengan adanya inovasi, pemerintah daerah dapat menjawab tantangan yang semakin kompleks, seperti tuntutan masyarakat terhadap pelayanan cepat. Dalam penyusunan LKPJ, inovasi tidak hanya disebutkan secara deskriptif, tetapi juga dianalisis dari segi efektivitas dan kontribusinya terhadap peningkatan kinerja pemerintahan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan RPJPD? RPJPD atau kepanjangannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi misi dan arah pembangunan daerah secara umum. RPJPD menjadi pedoman dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan dan terarah. Dalam konteks penyusunan LKPJ, RPJPD ini memiliki peran sebagai acuan utama dalam menilai apakah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan arah dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Artinya, capaian yang dilaporkan dalam LKPJ tidak berdiri sendiri, tetapi harus selaras dengan visi besar pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD. Selain itu, RPJPD ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD dan RKGPD. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penyusunan LKPJ harus memperhatikan kesinambungan antara pelaksanaan program tahunan dengan arah pembangunan jangka panjang, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai konsisten dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan RPJMD? RPJMD atau kepanjangan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang telah disusun berdasarkan visi dan misi kepada daerah terpilih. RPJMD ini berisi tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, serta program pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa jabatan kepala daerah. Dalam kaitannya, dengan praktikum penyusunan LKPJ ini, RPJMD memiliki peran yang sangat penting karena menjadi acuan utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Capaian yang dilaporkan dalam LKPJ pada dasarnya merupakan bagian dari realisasi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, dalam LKPJ seringkali dilakukan perbandingan antara target dalam RPJMD dengan realisasi yang telah dicapai. Lebih jauh, RPJMD ini juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja, baik indikator output maupun outcome, yang kemudian digunakan untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program. Dengan demikian, keterkaitan antara RPJMD dan LKPJ sangat erat, karena LKPJ berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi sejauh mana target RPJMD telah dicapai. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Renstra SKPD? Kepanjangan dari Renstra SKPD adalah Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra SKPD ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam konteks penyusunan LKPJ, Renstra SKPD menjadi salah satu acuan penting karena setiap capaian kinerja yang dilaporkan berasal dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen tersebut. Artinya, LKPJ pada dasarnya merupakan refleksi dari sejauh mana Renstra SKPD telah diimplementasikan. Selain itu, Renstra SKPD juga membuat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan dan program. Indikator ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja yang disampaikan oleh masing-masing SKPD. Dalam LKPJ, data dari berbagai SKPD ini dihimpun dan dianalisis secara menyeluruh untuk memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan RKPD dan SPM? RKPD atau kepanjangan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang, waktu 1 tahun, yang disusun sebagai penjabaran dari RPJMD. RKPD berisi prioritas pembangunan daerah, rencana program atau kegiatan, serta pendanaan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Dalam praktikum penyusunan LKPJ ini, RKPD menjadi acuan utama karena RKPJ pada dasarnya merupakan laporan realisasi dari apa yang telah direncanakan dalam RKPD. Dengan kata lain, LKPJ membandingkan antara rencana dan realisasi sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program salah satu dalam 1 tahun. Sedangkan SPM atau standar pelayanan minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. SPM
berfungsi sebagai tolak ukur dalam nilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam LKPJ, pencapaian SPM menjadi salah satu indikator yang pentingnya harus dilaporkan karena menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyajian data terkait SPM LKPJ harus dilakukan secara jelas dan terukur. Kemudian, apa nih maksud dengan RJ dan SKPD? Ranger SKPD atau rencana kerja satuan kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masing-masing SKPD sesuai penjabaran dari SKPD dan RKPD. Ranger SKPD ini berisi rencana program dan kegiatan akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Lengkap dengan indikator kinerja dan kebutuhan anggaran. Dalam konteks penyusunan LKPJ, Ranger SKPD ini memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang kemudian dilaporkan dalam LKPJ. Setiap SKPD menyusun laporan kinerja berdasarkan realisasi dari Ranger yang telah ditetapkan. Dengan demikian, LKPJ pada dasarnya merupakan hasil kompilasi dari laporan pelaksanaan Ranger SKPD dari seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, kualitas LKPJ sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya, apa yang dimaksud IKU dan IKK dan IKD? IKU atau indikator kinerja utama merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi atau pemerintah daerah. IKU biasanya berkaitan langsung dengan hasil akhir (outcome) yang ingin dicapai, sehingga menjadi indikator utama dalam menilai kinerja. IKK atau indikator kinerja kunci adalah indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu yang mendukung pencapaian IKU, IKK lebih bersifat operasional
dan biasanya digunakan di tingkat program atau kegiatan. Sedangkan IKD, indikator kinerja daerah, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, baik dari aspek pembangunan, pelayanan publik, maupun tata kelola pemerintahan. Dalam praktikum penyusunan LKPJ, ketiga indikator ini sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja yang terukur dan objektif. LKPJ yang baik tidak hanya menjanjikan data kegiatan, tetapi juga harus mampu menunjukkan capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator tersebut. Dengan adanya IKU dan IKK dan IKD, evaluasi ini kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih sistematis dan dapat dibandingkan dan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan APBD dan APBDP? APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan selama 1 tahun anggaran. APBD memuat 3 komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam praktiknya, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran, tetapi juga sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah harus mengacu pada alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh APBD. Sedangkan APBDP atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan merupakan perubahan atas APBD yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran berjalan. Perubahan ini biasanya dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, seperti perubahan kondisi ekonomi, adanya kebutuhan mendesak, atau penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat. Dalam konteks penyusunan LKPJ, APBD dan APBDP menjadi dasar utama dalam menilai realisasi anggaran karena LKPJ harus mampu menjelaskan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai, termasuk alasan terjadinya perubahan anggaran tersebut. Apa yang dimaksud KUA dan PPAS? KUA atau Kebijakan Umum Anggaran merupakan dokumen yang berisi arah kebijakan keuangan daerah untuk 1 tahun anggaran yang mencakup kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan anggaran, serta kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. KUA disusun oleh pemerintah daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan APBD. Sedangkan PPAS atau prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan dokumen yang memuat prioritas pembangunan daerah serta batas maksimal anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. PPAS disusun berdasarkan KUA dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing. Dalam konteks praktikum penyusunan LKPJ, KUA dan PPAS memiliki peran penting karena menjadi dasar awal dalam progres penganggaran. LKPJ nantinya akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh KUA dan PPAS dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran. Selanjutnya, apa yang dimaksud pendapatan daerah? Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan daerah yang menambah nilai kekayaan bersih dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah menjadi sumber utama dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pendapatan daerah terdiri dari beberapa komponen, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara itu, pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan dan dana alokasi khusus. Dalam penyusunan LKPJ, pendapatan daerah menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan untuk dianalisis, karena menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan.
LKPJ harus mampu menjelaskan realisasi pendapatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian target tersebut. Selanjutnya, apa yang dimaksud belanja daerah? Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah pusat daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dalam 1 tahun anggaran. Belanja daerah mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan. Belanja daerah terdiri dari beberapa jenis, antara lain belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi digunakan untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai, operasional kantor, sedangkan belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset. Belanja tidak terduga digunakan untuk keadaan darurat, dan belanja transfer diberikan kepada pihak lain, seperti pemerintahan desa. Dalam konteks LKPJ, belanja daerah harus dilaporkan secara rinci, baik dari segi realisasi maupun capaian kinerjanya. Artinya, tidak hanya dijelaskan beberapa anggaran yang telah digunakan, tetapi juga apa hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut. Hal ini penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, apa yang dimaksud pembiayaan dalam APBD? Pembiayaan dalam APBD merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran, SILPA, penerimaan pinjaman daerah, dan hasil penjualan aset daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi pembayaran utang, penyertaan modal, dan pembentukan dana cadangan. Dalam penyusunan LKPJ, pembiayaan menjadi aspek penting yang harus dianalisis karena berkaitan dengan keseimbangan anggaran daerah LKPJ. Harus mampu menjelaskan bagaimana pembiayaan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program serta dampaknya terhadap kondisi keuangan daerah. Selanjutnya, apa yang dimaksud ASN? ASN atau aparatur sipil negara merupakan profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN terdiri dari berbagai negara. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah daerah, ulangi, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang memiliki peran sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam konteks pemerintah daerah, ASN memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaporkan dalam LKPJ. Kualitas kinerja ASN sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam LKPJ seringkali juga disinggung mengenai aspek sumber daya manusia termasuk kinerja ASN dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, ASN juga dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan penyusunan LKPJ, yaitu untuk menunjukkan penyelenggaraan pemerintah telah dilakukan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, apa yang dimaksud pinjaman daerah? Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat ekonomi lainnya dari pihak lain, dan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pinjaman daerah biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang membutuhkan dana besar seperti pembangunan infrastruktur. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pinjaman harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan di masa depan. Oleh karena itu, penggunaan pinjaman daerah harus direncanakan secara matang dan digunakan untuk kegiatan yang produktif. Dalam penyusunan LKPJ, pinjaman daerah jadi bagian dari pembiayaan yang harus dilaporkan secara transparan. LKPJ harus menjelaskan tujuan penggunaan pinjaman, realisasi penggunaannya, serta dampaknya terhadap pembangunan daerah.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa pinjaman dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan risiko keuangan bagi daerah. Selanjutnya, apa yang dimaksud barang milik daerah? Barang milik daerah merupakan semua barang yang dimiliki oleh diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang kemudian menjadi kekayaan pemilik pemerintah daerah. Barang ini dapat berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, kendaraan dinas, peralatan kantor, hingga infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan. Dalam pengelolaannya, barang milik daerah harus dicatat, dikelola, dan dimanfaatkan serta diawasi secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks praktikum penyusunan RKPJ, barang milik daerah menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan hasil dan belanja daerah, khususnya belanja modal. RKPJ tidak hanya melaporkan penggunaan anggaran, tetapi juga harus mampu menunjukkan output nyata dari penggunaan anggaran tersebut. Salah satu berupa aset daerah. Oleh karena itu, dalam LKPJ biasanya dijelaskan mengenai pengadaan, pemanfaatan, serta kondisi barang milik daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan aset. Selain itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Selanjutnya, apa yang dimaksud badan usaha milik daerah? Badan usaha milik daerah atau BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, menyediakan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam praktik pemerintah daerah, BUMD dapat bergerak di berbagai sektor, seperti perbankan daerah, air minum, transportasi, maupun sektor lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam konteks penyusunan LKPJ, keberadaan PUMD menjadi salah satu aspek yang dilaporkan karena berkaitan dengan kinerja keuangan daerah, khususnya dalam hal pendapatan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Selain itu, dalam LKPJ juga dapat dijelaskan mengenai kinerja BUMD, baik dari segi kontribusi terhadap pendapatan daerah maupun dari segi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting karena BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja BUMD menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan ekonomi daerah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan LPPD dan RLPPD? LPPD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, merupakan laporan yang disusun oleh kepala daerah dan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam satu tahun. LPPD berisi informasi mengenai capaian kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, termasuk aspek pelayanan publik, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan. Sedangkan RLPPD, ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, merupakan versi ringkas dari LPPD yang disampaikan kepada masyarakat. RLPPD bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja pemerintah daerah secara lebih sederhana dan mudah dipahami. Dalam konteks praktikum penyusunan LKPJ, LPPD dan LKPJ memiliki kesamaan dalam hal pelaporan kinerja pemerintah daerah. Yang berbeda dalam tujuan dan pihak yang menerima laporan, LKPJ disampaikan oleh DPRD, sedangkan LPPD disampaikan oleh kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perbedaan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan laporan. Selain itu, RLPD menunjukkan adanya prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana masyarakat juga berhak mengetahui hasil kinerja pemerintah daerah. Apa yang dimaksud AADD? ADD, alokasi dana desa, merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, kepada desa yang bersumber dari APBD. Dana ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam praktiknya, ADD menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi desa untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan. Penggunaan ADD harus dilakukan secara transparansi dan akuntabel, serta sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dalam konteks penyusunan KPJ, ADD menjadi bagian dari belanja transfer pemerintah daerah yang harus dilaporkan secara rinci. LKPJ harus mampu menjelaskan besaran dana yang dialokasikan, realisasi penyaluran, serta dampak penggunaan terhadap pengelolaan desa. Hal ini penting untuk menunjukkan
bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban dalam mendukung pemerintah di tingkat desa. Apa yang dimaksud dengan DD? Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan ADD yang berasal dari APBD, dana desa berasal dari pemerintah dari pusat, sehingga memiliki mekanisme pengelolaan dan pengawasan tersendiri. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam menyalurkan dan mengawasi penggunaan dana desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penyusunan LKPJ, dana desa menjadi salah satu aspek yang dilaporkan khususnya terkait dengan penyaluran dan pengawasannya. LKPJ harus mampu memberikan gambaran mengenai sejauh mana dana desa telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan APBDes? APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa untuk satu tahun anggaran. APBDes disusun oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di desa. Dalam konteks pemerintah daerah, APBDes memiliki keterkaitan dengan APBD karena sebagian sumber pendapatan desa berasal dari transfer pemerintah daerah seperti ADD dan dana desa. Oleh karena itu, pengelolaan APBDes juga menjadi bagian dari sistem keuangan daerah secara keseluruhan. Dalam penyusunan LKPJ, APBDes dapat menjadi bagian yang dijelaskan, terutama dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Sehingga hal ini penting karena desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pengelolaan keuangan desa yang baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Nomor 2, dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban untuk LKPJ, kepala daerah, keberadaan tim penyusun dan kelompok kerja Pokja merupakan unsur yang sangat penting karena LKPJ bukan sekedar laporan administratif, melainkan dokumen strategis yang mengabarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara menyeluruh selama satu tahun anggaran. Secara normatif, penyusunan LKPJ diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yang menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, di daerah seperti Kabupaten Banggai, tim penyusun LKPJ biasanya dibentuk melalui keputusan kepala daerah, SK Bupati, dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Sekda. Tim ini terdiri dari unsur-unsur strategis seperti Bapeda, Inspektorat, bagian pemerintahan, bagian organisasi, serta perangkat daerah lainnya. Pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyusunan LKPJ berjalan dengan secara terkoordinasi, sistematis dengan ketentuan berlaku. Lebih lanjut, untuk mempermudah proses kerja, tim penyusun biasanya dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja atau Pokja, berdasarkan urusan pemerintahan seperti Pokja bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, dan keuangan. Setiap Pokja bertanggung jawab mengumpulkan data dari OPD terkait, melakukan verifikasi, serta menyusun analisis capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan oleh dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Dengan adanya kembang ini, penyusunan LKPJ menjadi lebih fokus dan mendalam, sehingga menghasilkan laporan tidak hanya lengkap, tapi juga berkualitas. Selain itu, dalam menyusun LKPJ juga harus mengacu pada keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Artinya, apa yang dilaporkan dalam LKPJ harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam tim penyusun menjadi sangat penting, karena setiap instansi memiliki fungsi dan kontribusi yang berbeda dalam mendukung penyusunan LKPJ. A. Pemahaman tentang organisasi inspektorat daerah, tipologi, struktur, dan tupoksi. Inspektorat daerah merupakan aparat pengawas intern pemerintah atau API yang memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara regulatif. Peran inspektorat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari segi tipologi,
Inspektur daerah dibagi menjadi tipe A, B, dan C yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas pemerintah daerah. Untuk kompetensi seperti Banggai, inspektur daerah umumnya berada pada kategori menengah dengan struktur yang cukup lengkap. Secara struktur, inspektorat terdiri dari inspektur yang sebagai pimpinan, sekretariat, serta beberapa inspektur pembantu atau irban yang membidangi wilayah atau sektor tertentu. Tugas pokok dan fungsi tupoksi inspektorat meliputi kegiatan audit, review, evaluasi, monitoring, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan dan kinerja OPD. Dalam konteks penyusunan LKPJ, inspektorat memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam melakukan review terhadap laporan kinerja yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa yang data yang digunakan LKPJ sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak terjadi kesalahan atau manipulasi data. Dengan demikian, keterlibatan inspektorat dalam dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas dan kredibilitas KPJ sebagai dokumen pertanggungjawaban kepala daerah. B. Pemahaman tentang organisasi Bapeda. Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi utama dalam perencanaan pembangunan peran Bapeda itu dalam peraturan Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang mengatur tentang cara perencanaan, pengendalian, dan proses pembangunan daerah. Secara struktur, Bapeda terdiri dari kepala badan, sekretariat, serta beberapa bidang seperti perencanaan ekonomi, sosial budaya, infrastruktur. Tugas utama Bapeda adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta menguruskan perencanaan antar OPD. C. Pemahaman tentang organisasi bagian administrasi pemerintahan. Bagian administrasi ini pemerintahan pada sektor daerah memiliki peran dalam memodernisikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara regulatif. Fungsi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Di Kabupaten Banggai, bagian ini berada di bawah Sekda, Sekretariat Daerah, ulangi, dan dipimpin oleh kepala bagian yang membawahi beberapa subbagian. Tupoksi utamanya meliputi kepemimpinan wilayah, fasilitas ekonomi daerah, serta koordinasi hubungan antar pemerintah daerah. D. Pemahaman tentang organisasi bagian. Bagian organisasi atau kelembagaan dan tata kelola pelaksanaan memiliki peran dalam pengelolaan struktur organisasi dan sistem kerja pemerintah daerah. Fungsi ini juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta peraturan turunannya. Satu struktur, bagian ini terdiri dari kepala bagian dan beberapa subbagian yang menangani analisis jabatan, kelembagaan, terlaksana, fungsinya meliputi peran organisasi perangkat daerah, penyusunan SOP, serta meningkatkan efektivitas birokrasi. Dalam konteks LKPJ, bagian ini berperan dalam memberikan data terkait kinerja, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan. Informasi ini penting untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan prinsip good governance seperti efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pemahaman tentang perangkat daerah lainnya, struktur atau fungsi. Perangkat daerah lainnya seperti dinas dan badan merupakan pelaksana utama urusan pemerintah daerah. Struktur masing-masing OPD biasanya terdiri dari kepala dinas, badan, sekretariat, serta bidang-bidang teknis sesuai dengan urusan yang ditangani. Tupoksi OPD adalah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Dalam konteks Kabupaten Banggai, OPD bersifat dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas PUPR memiliki peran langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunan LKPJ, OPD merupakan sumber utama dan data informasi. Setiap OPD wajib menyusun laporan kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian laporan tersebut dikompilasi oleh tim penyusun. Oleh karena itu, kualitas LKPJ pada kualitas data yang disampaikan oleh OPD. Semakin baik koordinasi dan konsistensi antar OPD, maka semakin baik pula kualitas LKPJ yang dihasilkan. Nomor 3, bab 3. Dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepada daerah, bab 1 pendahuluan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai kondisi daerah serta dasar penyelenggaraan pemerintahan secara normatif. Penyusunan LKPJ mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang menegaskan bahwasanya laporan harus disusun secara sistematis, berbasis data, dan mencerminkan kondisi nyata daerah. Dalam konteks Kabupaten Banggai sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah,
Penyusunan bab satu harus mampu menggambarkan karakteristik daerah secara spesifik, sehingga pembaca, khususnya DPRD, dapat memahami kondisi objektif sebagai dasar dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah. 1.1 Dasar Hukum UU Pembentukan Daerah. Dasar hukum dalam LKPJ Kabupaten Banggai merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kabupaten Banggai sendiri secara historis dibentuk berdasarkan peraturan undang-undangan yang mengatur tentang pembentukan daerah di wilayah Sulawesi Tengah. Selain itu, dasar hukum juga mencakup regulasi yang lebih umum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Pencantuman dasar hukum ini penting karena menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banggai memiliki legitimasi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dasar hukum juga menjadi acuan dalam menilai apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. 1.1 yaitu visi dan misi kepala daerah. Visi dan misi kepala daerah Kabupaten Banggai merupakan searah pembangunan daerah yang ingin dicapai selama masa jabatan bupati dan wakil bupati. Visi biasanya menggambarkan kondisi ideal daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor ekonomi lokal. Dalam konteks LKPJ, visi dan misi ini menjadi dasar utama dalam menilai keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Banggai harus mengacu pada visi dan misi tersebut. Oleh karena itu, dalam penyusunan LKPJ, penting untuk menunjukkan keterkaitan antara capaian kinerja dan upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah. Misalnya, jika visi daerah meningkatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal, maka program sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata di Kabupaten Banggai harus menjadi bagian penting dalam laporan kinerja. 1.data. 1.3 Data umum daerah. Profil Kabupaten Banggai. A. Data geografis wilayah, yaitu Kabupaten Banggai merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah cukup luas dengan karakteristik geografis yang beragam, mulai dari wilayah daratan hingga pesisir dan kepulauan. Secara geografis, Banggai memiliki sumber daya alam yang cukup besar, namun di sektor perikanan, pertanian, dan pertambangan. Kondisi geografis ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah, karena daerah harus menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi wilayah yang ada. Dalam LPJ, data geografis ini menjadi penting untuk menjelaskan konteks pelaksanaan yang proses pembangunan. B. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Banggai menunjukkan soal total masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan pemerintah daerah. Penduduk di Banggai tersebar di berbagai kecamatan dengan karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi kepadatan maupun mata pencarian. Dan KPJ, data jumlah penduduk digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. C. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banggai menunjukkan dinamika perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini dapat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan pertumbuhan penduduk. Dalam konteks KPJ, pertumbuhan penduduk menjadi indikator penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan yang tinggi dapat menjadi tantangan dalam penyediaan fasilitas publik, sehingga perlu diantisipasi melalui kebijakan yang tepat. Jumlah PNS, ASN, jumlah ASN di Kabupaten Banggai dicerminkan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan pemerintahan ASN tersebar di berbagai OPD dan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam LKPJ, data ASN penting untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Nah, itu data yang juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja prefektur dalam pelayanan kepada masyarakat. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banggai terdiri dari pendapatan asli daerah PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang sah. PAD di Kabupaten Banggai biasanya bersumber dari pajak daerah, retribusi serta hasil pengeluaran ke daerah. F. Ada realisasi belanja menurut jenis bank belanja. G. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan. Selanjutnya ada
Bab 2. Ini bab 2 dalam laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepada daerah merupakan bagian yang sangat penting karena memuat penjelasan mengenai perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD selama tahun anggaran berjalan. Secara normatif, penyusunan bagian ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah dilaporkan secara transparan, akuntabel, serta berbasis pada pencapaian kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam konteks Kabupaten Banggai, sebagai daerah yang memiliki karakteristik wilayah yang luas dan beragam, perubahan APBD dan APBD perubahan APBDP merupakan hal yang wajar jadi karena adanya dinamika pelaksanaan pembangunan di lapangan yang tidak selalu sesuai dengan perencanaan awal. Perubahan penjabaran APBD dalam LKPJ harus menjelaskan secara rinci mengenai perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti LKPD dan dijabarkan dalam APD. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah Kabupaten Banggai yang seringkali menghadapi kebutuhan untuk melakukan penyesuaian program atau kegiatan baik berupa penambahan, pengurangan maupun pergeseran kegiatan antar perangkat daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya kebutuhan mendesak di masyarakat, perubahan kebijakan pemerintah pusat atau kondisi tertentu seperti bencana alam dan keterbatasan anggaran. Nah, karena itu, dalam LKPJ harus dijelaskan secara rinci jelas mengenai jenis perubahan yang terjadi, alasan perubahan tersebut dilakukan, serta dampaknya terhadap pencapaian target kinerja daerah baik dari sisi output maupun outcome. Dengan demikian, DPRD sebagai pihak yang melakukan evaluasi dapat memahami bahwa perubahan yang dilakukan dapat tetap dalam meningkatkan efektivitas pembangunan. Selanjutnya, selain perubahan pada program dan kegiatan Bab 2 LKPJ, juga harus menjelaskan perubahan alokasi anggaran yang meliputi besaran anggaran, lokasi pelaksanaan kegiatan, serta waktu pelaksanaan. Perubahan ini diatur lebih teknis dalam peraturan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa perubahan APBD harus disertai dengan penyesuaian terhadap kondisi real di lapangan. Dalam praktik di Kabupaten Banggai, perubahan alokasi anggaran dapat terjadi karena adanya pergeseran prioritas pembangunan, misalnya dari sektor tertentu ke sektor pelayanan dasar yang lebih mendesak. Selain itu, perubahan lokasi kegiatan juga dapat terjadi apabila terdapat wilayah yang lebih membutuhkan intervensi pembangunan. Waktu pelaksanaan kegiatan pun dapat diubah karena faktor teknis seperti keterlambatan, pengadaan barang dan jasa, atau kondisi cuaca yang mempengaruhi pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, dalam LKPJ, seluruh perubahan tersebut harus dijelaskan secara sistematis agar menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Selanjutnya, perubahan dalam pengelolaan pendapatan daerah juga menjadi bagian penting yang harus dijelaskan dalam bab 2 LKPJ. Pendapatan daerah, Kabupaten Banggai terdiri dari pendapatan asli daerah PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain. Pendapatan yang sah secara regulatif, pengelolaan pendapatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan daerah pemerintah pusat dan daerah serta peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, realisasi pendapatan tidak selalu sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga diperlukan penyesuaian dalam APBD perubahan. Oleh karena itu, dalam LKPJ harus dijelaskan perbandingan antara target dan realisasi pendapatan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan, serta dampaknya terhadap kemampuan keuangan daerah. Di sini penting untuk menilai tingkat kemandirian fiskal daerah seperti efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan. Sisi lain, terakhir, perubahan dalam pengelolaan pembiayaan daerah juga menjadi bagian yang tidak terpisah dalam bab 2 LKPJ. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengelolaan pembiayaan daerah seperti silpa, pinjaman daerah, dan penyataan modal. Secara regulatif, daerah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Dalam praktiknya, di Kabupaten Banggai, pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran yang ada. Oleh karena itu, dalam LKPJ harus dijelaskan sumber pembiayaan, perubahan yang terjadi selama tahun anggaran,
serta dampaknya terhadap kondisi keuangan daerah. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan bagaimana pemerintah daerah menjaga keseimbangan anggaran dan mengelola keuangan daerah secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa bab 2 LKPJ tidak hanya berisi tentang perubahan anggaran, tetapi juga merupakan bagian yang menunjukkan dinamika pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Dalam konteks Kabupaten Banggai, perubahan penjabaran APBD merupakan hal yang wajar mengingat kondisi daerah yang dinamis, namun setiap perubahan harus dijelaskan secara transparan, sistematis, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, LKPJ menjadi alat revolusi yang efektif bagi DPRD dalam menilai kinerja pemerintah daerah serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bab 3. Bab 3 dalam laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ ini, kepala daerah merupakan bagian inti yang paling penting karena berisi hasil nyata dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama 1 tahun anggaran. Secara normatif, penyusunan bagian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah termasuk Kabupaten Banggai wajib melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah secara struktur, sistematis, dan berbasis indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Pada bagian pertama, yaitu capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan. KPJ harus menjelaskan secara rinci mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Capaian ini diukur berdasarkan realisasi output dan anggaran yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dan kinerja masing-masing perangkat daerah. Dalam konteks Kabupaten Banggai, capaian ini mencerminkan seberapa efektif perangkat daerah dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sektor keunggulan daerah seperti perikanan dan pertanian. Karena itu, dalam KPJ tidak cukup hanya menemukan angka realisasi, tapi juga harus disertai dengan analisis mengenai tingkat pencapaian tersebut. Aku sudah selesai melampaui atau justru belum mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya, dalam capaian kinerja keluaran masing-masing program, kegiatan dan bagian, LKPJ harus memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait hasil yang dicapai pada setiap urusan pemerintahan, baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan penunjang pemerintahan. Dalam praktiknya, di Kabupaten Banggai, setiap organisasi perangkat daerah atau PD memiliki tanggung jawab untuk melaporkan capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sering ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang luas dan beragam, serta keterbatasan sumber daya manusia. Karena itu, dalam LKPJ harus dijelaskan secara rinci mengenai permasalahan yang dihadapi, agar permasalahan tersebut secara solusi yang telah atau akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendekatan ini penting agar LKPJ tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analisis dan solutif. Lebih lanjut, analisis kesesuaian antara program kegiatan dan subkegiatan, target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja juga menjadi bagian yang sangat penting dalam bab 3. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah program dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah atau tidak. Dalam konteks Kabupaten Banggai, analisis ini dapat menunjukkan apakah program pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prioritas daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan potensi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jika terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, maka hal tersebut harus dijelaskan secara terbuka beserta faktor penyebabnya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan di tahun berikutnya. Bab 4. Dalam laporan keterangan penanggung LPJ, kepala daerah merupakan bagian yang membahas pencapaian kinerja, pelaksanaan tugas, pembantuan, dan penugasan yang diterima maupun diberikan oleh pemerintah daerah. Secara normatif, penyusunan bagian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, khususnya mengatur mengenai pembagian urusan pemerintah dan tugas pembantuan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas pembantuan dan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi serta melaporkan hasil pelaksanaannya secara akuntabel dalam LKPJ. Pada bab 5 penutup,
merupakan bagian akhir yang memiliki fungsi strategis sebagai rangkuman dari keseluruhan isi laporan serta sebagai penegasan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bab 5 menutup dalam LKPJ memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian akhir yang merangkum keseluruhan kinerja pemerintah daerah sekaligus sebagai bagian akhir yang merangkum perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya penjelasan dan pemahaman lanjutan tentang mekanisme penyampaian LKPJ kepada daerah dan isi rekomendasi RPDP, DPRD. Secara prosedural, penyampaian LKPJ diawali dengan penyusunan laporan oleh penyusun yang telah dibentuk oleh kepala daerah yang melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Bapeda dan DPD lainnya. Dan terakhir, berdasarkan undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyampaian LKPJ kepala daerah merupakan proses yang sistematis dan terstruktur, mulai dari penyusunan laporan, penyampaian kepada DPRD, pembahasan hingga pemberian rekomendasi. Dalam konteks Kabupaten Banggai, proses ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Rekomendasi DPRD sebagai hasil dari proses tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.